Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Allahumma rzuqna al-ilma wal fahma wal hikmata wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarramin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wansur alaina min khazaini ilmik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Summa qala Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Nang keenam. Yang keenam daripada syarat-syarat imam dan makmum. Ini syarat makmum pulang mengikut si imam, bahwa jangan mengikut laki-laki akan perempuan atau khunsa ataupun bencir. Ini syaratnya. Jadi kalau kita nih makmum mengumpati imamnya tuh perempuan atau imamnya tuh khunsa, maka kada sah kita jadi makmum di belakang ini. Nah, jadi ini asli yang khunsa asli nih. Yang khunsa dalam bahasa Arab nih laki-laki, perempuan iya, laki-laki iya. Nang memang Allah jadikan inya punya alat kelamin dua. Lain kekhunsaan. Mana adanya kekhunsaan. Laki hendak jadi bibini. Gaya-gayanya gaya bibini. Ukur kayak bibini pang kayaknya. Malam-malam persis bibini. Mun siang laki ya tuh begitu ngaran mun siang malam idah siang dehlen. Malam sapang namamu ya polisi. Kalau malam idah Pak aja, kalau siang ya dehlen. Berarti laki, berarti jadi bibini. Nah, ini kada boleh nek kita, tapi yang asli lah lain yang ada ini boleh aja jadi imam. Sebabnya lelaki asli, pang lelaki tolen nih, bukan perempuan, bukan lelaki. Yang ini khunsa asli. Kada boleh hukumnya seorang laki-laki mengikut perempuan imamnya, sekalipun imam ini kari. Perempuan ini kari internasional, umpamanya luar biasa suaranya, suara emas. Nang laki umpamanya suaranya biasa-biasa kayak kita nih. Sembahyang di rumah, jangan bini aku jadi imam, aku kari sampean gak ada. Tidak bisa. Tetap nang laki jadi imam walaupun nang bini kari. Nah, perhatian. Jika seseorang mengikut akan seseorang, si A umpat si B jadi imam, si A jadi makmum. Selesai sembahyang dan selepas itu nyata keadaan imamnya tuh kafir. Imamnya kafir adalah imam kafir jadi sembahyang maka akal jangan dinilai. Sembayangan imam, imbas sembahyang ternyata imamnya ini kafir atau imamnya gila atau imamnya perempuan. Nah, tiga masalahnya. Atau umi ini kemarin adalah orang yang tidak bisa menyambat satu huruf daripada Fatihah. Jadi orang yang cacat baca huruf daripada Fatihah itu ada kawanya jadi imam, si makmumnya pasih, ada kawa mesti yang makmum yang pasih jadi imam. Tapi mun sesama cacatnya itu boleh aja sama inya bung pepatan. Tapi mun beren seikong cacatnya di sini, seikong cacatnya di sini, kada boleh juga nyoba imam-imaman. Nah, ini satu. Setelah saya sembahyang nyata sudah imamnya tuh kafir. Yang kedua imamnya gila atau imamnya perempuan atau imamnya umi. Umi ini kada bisa apa-apa jadi imamnya. Ini saya wajib atas si makmum nih mengulangi sembahyangnya. Kalau imbas sembahyang sama keluarganya orang gila jadi imam. Ada lah kira-kira tahu am leh.
maka wajib nih si makmum nih maulang sembahyangnya, kecuali, nah ada kecualinya, kecuali jika nyata keadaan imamnya itu berhadas. Imam nang kita umpat ini ternyata berhadas inya ada berudu, atau junub si imam ini, atau si imam ini ada dia menanggung najis, entah kainnya kah, entah kupiahnya kah, tasawarnya, pokoknya ada terkena najis nih, tapi najis yang tersembunyi, yang kada nyata, kada kelihatan, atau nyata keadaannya. Satu masalah leh, kita ini jadi makmum, ternyata imam kita ini imam ini berhadas, cuman kita kada tahu berinya berhadas, inya pun kada tahu juga berinya kada berudu sembahyang, sangkanya berudu aja, ataunya junub, inya junub kemudian mandinya, ternyata mandinya nih kada sah, adalah tinggal sedikit di kulitnya nih, tinggal sedikit kada kena banyu, berarti kan kada sah mandinya, inya kada tahu juga, sangkannya sah sudah mandinya, jadi imam inya, atau si imam ini kejatuhan najis yang tersembunyi, inya kada tahu juga najis di awaknya, kita pun makmum kada tahu juga. Tiga masalah, atau nyata keadaannya si imam ini berdiri pada rakaat nang lebih, orang pada rakaat sudah semestinya tahiyat, kalau imamnya berdiri rakaat nang kelima lebih, sedangkan makmum nang di belakang menyangka bahwa rakaat nang inya berdiri ini memang rakaat asal nang 4 masih, makmumnya kedingat juga sama dia nyanyok umpamanya imamnya nyanyok, makmumnya sama pada tahu juga, imam menyangka bahwa imamnya berdiri rakaat nang keempat nih, padahal rakaat nang kelima sudah, makmum di belakang menyangka kayak itu juga bahwa rakaat imam ini masih rakaat nang asli nang keempat masih, jadi ia berdiri beserta imam, 4 masalah kayak mana imbas sembahyang sudah, maka tidaklah wajib atas si makmum mengulangi sembahyangnya. Jadi kita sembahyang di depan nih, imam ini betal, inya kada tahu juga bedanya betal, tajak cacak umpamanya, kecuali kita melihat, nah kita di belakangnya Allahu Akbar, ada mentinggal cacak di betisnya nih, nah ini makam nih mesti dipadahkan, subhanallah. Amun imbah salam sudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sekalinya imam melihat, makmumnya kada melihat juga, ternyata imam terlihat di betis ada teh cacak, kayak apa hukumnya nih? Sembahyang bisa ulang, biasaan sembahyang. Kenapa? Karena tahu si makmumnya tahu imamnya betul, imam pun tahu bahwa inya betul, maka sembahyang diulang pulang. Ada ini kasusnya imamnya kada tahu, makmumnya kada tahu juga, ternyata imamnya kada sah sembahyang, maka kita si makmum kada usah mengulang lagi sembahyang kita. Alhamdulillah. Soal apa dia syarat makmum nang 7 itu? Nah jadi imamnya ada 7, syarat makmum 7 juga nih, pati imam. 1. Syarat pertama, bahwa jangan terdahulu ia si makmum daripada imamnya dengan tumitnya jika pada sembahyang berdiri. Jadi jangan sampai tumit si makmum terdahulu pada tumit si imam. Ini tumit nih berdiri, ini imam atau ini imam, ini makmum. Tumit si makmum nih harus tak ke belakang daripada tumit imam nih. Ada mau terdahulu begitu. Tumitnya bukan ujung jari. Ujung jari panjang ke sana si makmum nih, tak lebih pada imam ada apa-apa. Ujung jari yang ianya dipandang tumit nih. Nah berdiri, mun sejajar pang macam mana? Nanti ada kasusnya. Pokoknya tumit si makmum jangan kada boleh terdahulu daripada tumit si imam. Amun ujung jari kada masalah. 1. Atau dengan sembahyang berdiri lah, sembahyang berdiri, atau dengan kedudukannya si imam nih. Jangan jika pada sembahyang duduk, amun sesama duduk, imamnya duduk, makmumnya duduk, duduknya si makmum kada boleh terdahulu pada duduknya si imam, tak maju maksudnya tuh. Nah jadi harus tak ke belakang. Atau dengan lambungnya jika sembahyang berbaring, nih lambung harus tak ke belakang daripada si makmum, si imam. Atau dengan kepalanya jika sembahyang bertelantang. Nah jadi imamnya sembahyang berubah, makmumnya sembahyang berubah, sama pada gegeringan nih, kumpaknya imam sembahyang berubah kita jakor je makmum. Nah, ini bujur alim dah orangnya nih. Sembahyang sampai berubah kayak ini sudah sama pada gering nih makmumnya imamnya, kumpaknya geringan jadi sembayangan masihnya. Nah nih
harus pokoknya kesimpulannya imam harus terdahulu dibandingkan makmum. Inilah jadwal menyatakan berdiri makmum. Pertama, keadaan makmum. 1. Jika makmum seorang laki-laki saja. Beimaman seorang di rumah, beimaman pokoknya kita imamnya, ada makmum belakang sorangan, kayaknya berdiri. Maka tempat berdiri serta imamnya 1. Maka berdiri ia si makmum dekat imam di sebelah kanan. Sebelah kanan sini berdirinya. Dan disunatkan terkemudian tempat berdirinya daripada tempat berdiri si imamnya dengan memundurkan ia akan jari-jari kakinya daripada tumit imamnya. Nah, jadi sunatnya begini. Ini tumit si imam. Nih, sunatnya begini. Jadi memundurkan memundurkan jari-jari si makmum daripada tumit si imam. Nah, sebenarnya dia berdiri sebelah kanan berdirinya. Amun kayak ini pang sejajar. Ada hukumnya nanti sejajar. Tapi semestinya yang abdalnya disidin bahwasanya ujung jari si si makmum mesti membujuri tumit si imam. Tapi sebelah kanan berdirinya, bukan di belakang, bukan di sebelah kanan. Nah, berdiri dekat imam di sebelah kanannya. Dan sunat terkemudian daripada tempat berdirinya si imam. Perhatian. Adapun kalau menyamai nih oleh si makmum akan imamnya dengan tumitnya sejajar tumit, inilah yang terjadi di Mekah nih. Mekah begitunya. Ini yang polisi-polisi yang askar yang jaga tuh, kalau sembahyangnya melihatnya roh jadi misalnya itu sudah lebih jauh ngatatur orang nih yang ada sembayangan belum kaina orang yang bersembahyangan hanya ada sembahyang sejajar nih. Aku bisa perhatikan samanya berdiri si makmum dan si imam, tapi yang imamnya sebelah kiri, yang makmum sebelah kanan nih. Tumitnya ini bilang anak sama tumitnya nih lah, paling gisir sedikit lah, pokoknya hampir sejajar. Nah, adapun jika menyamai oleh si makmum akan imamnya dengan tumitnya, ini saya makruh saja dan luputlah baginya fadilah berjamaah. Apa gunanya? Amun fadilah berjamaah dapat gara-gara tak umbai aja tumit. Ya minimal undur lah sedikit tumit si makmum ini. Itu kalau makmumnya sorangan laki-laki. 2. Dan jika datang pula seorang makmum laki-laki, ya apa nih? Maka hendaklah berdiri ia dekat imam di sebelah kiri. Perhatian. Dan bila mana telah bertakbiratul ihram, ia yang datang nih, disunatkan bagi keduanya makmum itu berundur ke belakang imamnya sehingga kedua-duanya makmum itu menjadi satu saf. Kan kayak itulah aturan mainnya. Nih sembahyang nih. Nih imam, nih makmum. Di sebelah kanan berdiri makmum tadi. Datang seikong pulang. Di mana? Sini kah? Di sini. Sini, sebelah kiri. Datang makmum seikong pertama sebelah kanan sudah. Datang sini sebelah kiri. Yang datang pulang. Allahu Akbar sebelah kiri. Ketika habis takbir, ini bu undur. Jadi sejajar maulah satu saf di belakang kan kayak itunya. Itu aturan mainnya oleh. Amun jamaahnya laki-laki berdua. Amun seikong sebelah kanan lainnya berdiri. Datang seikong pulang di sebelah kirinya. Nah, yang seikong sebelah kanan, datang seikong di sebelah kiri. Takbiratul ihram dia. Ketika setelah takbir, kedua-duanya berundur ke belakang imamnya sehingga kedua-duanya makmum itu menjadi satu saf. Kan kayak itulah. Mun jamaahnya berdua, aturan mainnya. Tapi tak dulu seikong. Amun tak umbai berdua nih ya, Pak. Tak umbai berdua sudah situ pang sudah berdiri di belakang si imam. Ini kisahnya kan tadi nih. Amunnya berdua pokoknya aku dulu jadi makmum. Imam ya sejajar lah sudah berdiri. Kadang mungkin bang kita imamnya kita makmum berdua nih aja. Ikam sebelah kanan, aku sebelah kiri. Kayak Panji Gumilang aja tuh. Mengawal. Kadang mau kan. Tetap baik. Mun datang berdua ini datang seikong tadi hulu sebelah kanan dulu nah. Ini imam sebelah kanan. Ternyata datang bang seikong sembayangan nih. Takbir dia sininya nih. Sebelah kirinya. Kemudian setelah dia takbir mundur nih ke belakang. Ya ini mundur ke belakang. Maulah satu saf. Nah, itulah aturan mainnya. Kan jadi bagus bi ilmu juga leh. Bi ilmu itu nyaman kayaknya. Bi ilmu tadi leh. Jadi di dalam mahfuzat ilmu nahwu itu disebutkan apa ngarannya tuh? Apanya leh yang Al-Qur'an tadi nahunya di mahfuzat itu nama masalah ambil jazam tuh.
bila mana engkau berilmu, itu di mana tempat engkau akan dimuliakan. Nah, begitu kata-katanya. Jadi berilmu ini bagus, berilmu pada kada bahasanya. Ini nah tahunya aturan mainnya, tata caranya sembahyang tadi. Nggak ada ilmu ya biasa-biasa. Ini aturannya, cuman sekali lagi aturan ini adalah aturan sunnah Nabi. Kita ini kan disuruh mengumpati sunnah Nabi, disuruh mengumpati Rasulullah. Sembahyang ini dasarnya melihat mutaba'ah al-ittiba, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu ya Nabi sebagaimana melihat aku sembahyang. Jadi sembahyang kita nih melihat sembahyangnya Nabi, kan begitu. Nah, jadi ini aturan Nabi begini. Nah, yang ketiga, dan jika makmumnya laki-laki 2 orang atau lebih, maka berdiri mereka di belakang imam bersaf berbaris biasa. Menyebut umbai berita aneh. Dan begitu pula jika ada makmum seorang perempuan atau lebih, maka berdirilah mereka di belakang imam bersaf itu. Nah, sama aja sudah. Namun ada makmumnya perempuan ya di belakangnya berdiri, di belakang makmum lawan si imam tadi. Nah, yang keempat, dan jika makmum laki-laki 2 orang, nih makmumnya laki-laki 2 orang dan 1 makmum perempuan atau makmumnya khunsa. Nah, khunsa tadi bencir tadi. Dikatakan telah mun bencir asli kada boleh inya jadi imam. Amun ada makmumnya laki-laki di belakang. Tetapi apabila makmumnya semuanya perempuan, maka boleh si bencir ini bincong menjadi imam. Kalau makmumnya perempuan, kalau perempuannya semuaan jadi makmum, imamnya perempuan di situ, boleh aja. Nih imamnya bibini, bisa di pondok pesantren nih lah. Di pondok pesantren biasanya mun tarawih. Ini binian aja. Imamnya binian. Fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah. Sunyani binian nya. Allahumma sholli ala Muhammad. Samunya binian. Imamnya bibini, makmumnya bibini. Apabila ada salah satu di antara makmum di belakang ini khunsa, bencir, bincong, ada sah jadi imam bibini itu. Sebab kenapa? Karena dimungkinkan bincong ini adalah laki-laki. Nah, karena dia punya alat kelamin 2. Nah, harus bincong nih yang jadi imam. Tapi apabila ada jamaahnya lelaki bibini campur aduk, ada boleh juga nih bincong jadi imam. Dimungkinkan dia adalah perempuan. Nah, kayak itu. Jadi mun jamaahnya perempuan sunyaan boleh aja jadi imamnya. Mun ada seikom dia laki-laki, kada boleh si bincong jadi imam, harus jadi makmumnya. Nah, ini kayak itu aturan mainnya. Nah, nih jadi jika ada makmum tuh laki-laki 2 orang dan 1 makmumnya perempuan atau makmumnya khunsa di mananya berdiri, maka berdirilah 2 makmum laki-laki di belakang imam bersaf. Biasa berdua itu berdiri di belakang imam, dan berdiri makmum perempuan atau makmum khunsa itu di belakang 2 makmum laki-laki tadi biasa di belakang berdiri sudah. Nang kelima, dan jika 1 makmum laki-laki 1 makmum khunsa, ini imam nih, belakangnya makmumnya ada laki-laki murni, ada laki-laki rakitan nih, punya khunsa nih. Ada khunsa, bencir, dan 1 lagi makmumnya perempuan. Berarti bertiga nih, makmumnya kayak apa nih? Maka berdirilah makmum laki-laki dekat imam sebelah kanan. Nih, makmumnya laki-laki seikong, bincong seikong, bibini seikong. Lalu bagaimana? Makmum laki-laki berdiri di belakang imam di sebelah kanan. Berdiri di sebelah kanan imam. Dan berdiri makmum khunsa di belakang makmum laki-laki. Dan berdiri makmum perempuan di belakang makmum khunsa. Kan kayak itulah. Nih, ini imam. Makmumnya laki-laki sekong, bincong sekong, bibini sekong. Lalu berdiri macam mana? Nih berdiri begini. Ini imam, ini makmum laki-laki sini. Lalu di belakang sini sekhunsa. Di belakang sini bibini. Kan kayak itu. Kada sebelurus kayak itu tuh ada. Kalau pang di belurus nih. Ini laki-laki, ini khunsa, ini imam. Bibini di belakang. Kada kayak itu. Nah, jadi ini imam, ini makmum laki-laki, makmum bincong, makmum perempuan. Sebelah kanan lurus itu sunyaan. Kan itu aturan mainnya kayak itunya. Sudah adabnya kayak itu coba kalau kita ada pekihnya kayak itu. Yang keenam, dan jika makmum itu ada laki-laki dan ada kanak-kanak laki-laki dan perempuan. Nah, kasusnya macam mana? Maka berdiri, ini makmumnya laki-laki, ada anak-anak laki-laki, ada bibini. Maka berdirilah saf laki-laki di belakang imam.
Jadi laki-laki tadi nang laki-laki Tuhan dengan anak berdiri belakang imam. Kemudian diikuti oleh sab kanak-kanak laki-laki. Kemudian diikuti oleh sab perempuan. Itulah. Jika makmumnya itu ada laki-laki, ada anak-anak laki-laki, ada perempuan, maka berdiri sab laki-laki di belakang imam. Kemudian diikuti oleh sab kanak-kanak laki-laki. Kemudian diikuti oleh sab perempuan. Itu laki-laki, anak perempuan. Dan jika berdiri kanak-kanak laki-laki pada sab laki-laki juga tidaklah boleh dikeluarkan ya. Maka dalam Fathul Mu'in disebutkan apabila dalam satu sab itu ada kanak di situ 4 juga ada boleh dijauh ditarik. Kanak ini aja tarik izin sudah ada boleh. Kenapa? Littihadi jinsihi, karena sama jenisnya dengan laki-laki itu. Anak belakang aja mau nyuruh anak ke belakang berdahulu nang tuha datang. Ini kadang tadi lupa anak badan tuha. Nya tahu menarik kan menarik pada belakang aja berdahulu sudah kada boleh enggak. Yang ada boleh ditarik. Kenapa? Littihadi jinsi, karena satu jenisnya sama jenisnya. Tapi mau nang bersunat enggak ada sunat lah ngalih juga. Sebab belum kada bersunat nih masih menanggung najis masih. Jadi mengkawat tuh nang bersunat lah. 7. Dan jika berimaman perempuan sama perempuan, maka berdirilah imamnya di tengah-tengah mereka biasa. Sudah. Nah, dan mentakrirkan menetapkan oleh Imam Ar-Ramli akan bahwasanya imam perempuan itu hendaklah maju ke hadapan sedikit dengan sekira-kira berbeda dengan segala makmumnya. Kayak kita biasa. 2. Dan jika tidak hadir melainkan satu makmum perempuan saja, maka hendaklah ia berdiri dekat imam di sebelah kanannya sebagaimana pendirian makmum laki-laki juga. Imamnya bibini sorangan, makmumnya sorangan, berdirilah dia sebelah kanan sama laki-laki juga. Nang ke-8. Dan jika tidak dapat oleh makmum makan tempat pada sab. Nih kayak apa nih? Masuk ke masjid, penuh sudah sab. Nak masuk ke situ ngalih juga. Sembahyang kayak apa nih? Maka disunatkan baginya yang hanya datang nih masuk ia kepada sembahyang dengan sendirinya. Sembayangan di belakang, orang sab habis depan loh, sembahyang di belakang. Setelah itu hendaklah ditariknya satu makmum daripada sab yang di muka. Dan disunatkan bagi makmum nang ditarik tadi bahwa mengikuti akan dia yang menarik supaya bersab di belakang sama inya. Karena memeliharakan daripada khilaf ulama nang berkata bahwa kada sah sembahyang seorang diri di belakang sab. Ada pendapat kayak itu. Supaya jangan karena khilaf ini maka ditariklah sekong ke belakang untuk mengawani. Tapi takbir dulu. Takbiratul ihram. Setelah itu baru ditarik kawan tadi. Allahu Akbar. Baru gawil. Bukan ditarik begitu. Pakalahian kena. Mau ditarikin. Digetok cuman digawil. Nah. Yang digawil ini mesti paham juga orang nyuruh ke belakang. Mundurlah dia ke belakang. Lalu besap berdua ini. Kada apa-apa ini mengeluarkan daripada khilaf ulama yang mengatakan kada sah berjamaahnya apabila dia di belakang sab sorangan. Ya Allahu Akbar hanya jepai supaya mundur. Ini ada juga kisah kawan bahari itu. Kawan me Allahu Akbar gawilnya mundur kawan, inya masuk ke situ. Ini makal ngarannya. Kami tuh sekolah ditengkal beri ini makal meradang kawan di belakang nih aku mundur sudah aja inya masuk ke itu tinjak sekalian. Orangnya kawan mundur ini sudah. Nah jadi gawe baru mundur ke belakang. Nah begitu. Kadang ngerti ini ngaleh. Nah ini adalah dan tempat sunat mengerjakan menarik itu. Sunat manggawil tadi menarik nyuruh ke belakang jika disangkanya bahwa orang nang dijepai yang digawil nih mau mengikuti ke belakang. Jadi lihat juga bang orangnya nang tarik nang digawil tadi. Amun tegawil nang pindah kandangan ngalih juga nih. Kalau lain masalahnya lah. aja kalau mau ditarik sembahyang di belakang apa sorangan cuman ada khilaf tapi khilaf itu kan Pak anu jupang
langit mengeluarkan khilaf aja, walaupun hukum asalnya sah saja, tapi ada pendapat ulama yang mengatakan kada sah hukumnya. Supaya jangan khilaf tadi maka tarik sikong. Tapi lihat jadi tarik nih, saya kira orang nang paham, saya kira nang mengerti. Amunnya kada paham dan kada mengerti, bayanya kena bermasalah ujungnya. Ya, jadi penting penting tahu juga. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab.